Baik, kita mulai dengan membacakan salawat ala Nabi wa alihi salawat. Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Silakan Ustaz melanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhamni at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah dan ma'rifatul wilayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam yang seagung-agungnya tidak lupa senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita untuk mengkaji bersama seputar ahlul bait alaihimussalatu wassalam dengan acuan sebuah kitab yang sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan kita minggu yang lalu, bahwa pertama kali saya mendapatkan kitab itu sedikit ada underestimate, tapi ketika kemudian kita membaca, maka memang betul kata orang, katanya jangan menilai buku dari covernya. Dan uniknya itulah yang terjadi dengan buku Allah Yarham, dahulukan akhlak di atas fikih. Banyak orang yang kemudian menilai buku itu dari judulnya, dahulukan akhlak di atas fikih. Padahal sebenarnya judul itu adalah sarana untuk menarik perhatian, untuk menarik atensi, supaya kita tergugah, sedikit terhenyak. Karena seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus sering dikagetkan supaya kita tidak terlelap. Dan ternyata betul juga ketika saya baca, ternyata kitab Idha'at min Sirati Ahlul Bait, atau yang kemudian diterjemahkan menjadi berjalan di bawah cahaya Ahlul Bait, adalah kitab yang sangat berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang pernah saya baca, paling tidak yang pernah saya baca, dan dengan ketebalan yang sangat-sangat jadi sama sekali tidak bisa dibilang tebal. Itu mencakup banyak hal yang selama ini paling tidak bagi saya, sekali lagi, belum pernah saya dapatkan di buku-buku yang lain. Saya seperti kemarin kita sampaikan, kita kemarin sampai pada satu kesimpulan bahwa kita seharusnya tidak hanya melakukan ittiba, tapi kita melakukan iqtida dan ihtidak, mengambil petunjuk dan mengambil uswah dan mengambil kutuah. Saya malam hari ini akan mengawali dengan sebuah wasiat dari Imam Hasan Askari. Mengapa saya memulai dari Imam Hasan Askari? Tadi pagi kita ada live streaming kajian kitab ini juga, bahwa kezaliman kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam memuncak seiring dengan perjalanan para a'immah 12, karena memang Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 12 orang imam setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin termasuk para penguasa baik Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Artinya ini dianggap sebagai sebuah ramalan bagi mereka bahwa 12 orang khalifah inilah yang setiap zaman akan menggonjang-ganjingkan kekuasaan
para penguasa zalim. Maka semakin mencapai jumlah 12, kezaliman demi kezaliman itu semakin menimpa para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, sampai pada zaman Imam Hasan Askari, beliau mengatakan belum pernah ada imam sebelumku yang mengalami apa yang aku alami. Kezaliman yang aku alami belum pernah diterima oleh para imam dari ayah-ayahku, dari kakek-kakekku. Dan disinilah kemudian Al-Imam Hasan Askari alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah wasiat untuk kita semua. Menyampaikan wasiat untuk kita semua. Ja'a fi wasiyatin lil imami Abi Muhammad Al-Hasan Al-Askari wajjahaha li atba'ihi wa syiatihi, qala fiha usikum bitaqwallahi wal war'i fi dinikum wal istihadi lillahi wa sidqil hadithi wa ada'il amanati ila man i'tamanakum min barrin aw fajir wa tulis sujudi wa husnil jiwari wa bihadza jaa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallu fi asyairihim washhadu janaizahum wa'udu maradahum wa addu huquqahum fa inna ar-rajula minkum idza wara'a fi dinihi wa sadaqa fi hadithihi wa adal amanata wa hassana khuluqahu ma'an nasi qila hadha syi'iyyun fayasurruni dhalik ittaqullah wa kunu zainan wa la takunu syainan jurru ilaina kulla mawaddatin wadfa'u anna kulla qabihin. Sebuah wasiat Al-Imam Hasan Al-Askari bagi kita semua, para pengikut dan para syiahnya. Dalam wasiat itu beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk berlaku wara' dalam agama kalian, dan bersungguh-sungguh untuk Allah, dan jujur dalam ucapan, laksanakan amanat kepada siapapun yang menyerahkan amanat kepada kalian, baik ia orang baik ataupun orang jahat. Panjangkanlah sujud kalian dan berbuat baiklah kepada tetangga kalian. Karena itulah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Salatlah kalian bersama mereka. Saksikanlah jenazah-jenazah mereka. Jenguklah yang sakit di antara mereka, dan penuhilah hak-hak mereka. Sesungguhnya jika ada seorang laki-laki di antara kalian yang bisa wara' dalam agamanya, yang jujur dalam ucapannya, yang menyampaikan setiap amanahnya kepada yang berhak, yang memperbaiki akhlaknya bersama orang lain, dalam berinteraksi dengan orang lain, qila, kemudian ada orang yang mengatakan hada syi'i, itu adalah syi'i, fayasurni dzalik, maka hal itu sangat mengembirakanku. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wa kunu zainan, jadilah kalian hiasan, wala takunu syainan, dan jangan kalian menjadi yang mencoreng kami. Juru ilaina kulla mawaddatin, tariklah semua kecintaan kepada kami. Wadfa'u, dan hindarkanlah segala yang mencoreng dan memperburuk citra kami. Sebuah wasiat daripada Al-Imam Hasan Askari kepada kita semua, bagaimana seharusnya kita menjadi pengikut A'imah Ahlul Bait salamullah alaihim ajma'in. Kitab ini, buku ini sejatinya bisa dirangkum dalam wasiat tadi itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Askari, di mana sebenarnya seringkali kita ini salah kaprah di dalam memaknai iktida kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Sekarang kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, atau saya wabil khusus saya bertanya kepada Ustadz Ahsa, Ya Allah, ya. dari
para a'immah ahlul bait alaihissalatu wassalam, kira-kira cara hidup siapa di antara mereka itu yang Ustadz Aksa pilih kalau dipersilahkan untuk memilih? Berat, Ustaz. Berat, Ustaz. Pada setiap imam itu teladan semua, Ustaz. Nah, apalagi kemudian kita jadi bingung ketika Al-Imam, misalkan Al-Imam Musa Al-Kadhim adalah imam yang meredam amarah. Pertanyaannya, apakah imam yang lain tidak? Misalkan Imam Al-Jawad, misalkan imam yang sangat pemurah, apakah yang lain tidak? Imam Husain melakukan konfrontasi, kenapa Imam Hasan tidak? Kenapa, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita pada posisi salah kaprah memahami tindakan para imam ahlul bait alaihissalatu wassalam, karena yang kita lakukan hanyalah ittiba. Dan ittiba itu identik dengan fikih. Sementara iktida adalah mengambil substansi dari tindakan para imam yang berbeda-beda itu, mengambil satu buah yang bisa kita jadikan sebagai uswah kita dalam setiap tindakan yang variatif, yang bervariasi dari tindakan para imam ahlul bait alaihissalatu wassalam itu, untuk kita jadikan sebagai qudwah. Dan ketahuilah bahwasanya yang kita maksud adalah dahulukan akhlak di atas fikih. Jadi kalau kita mau iktida, dahulukan akhlak di atas fikih. Kalau kita mendahulukan fikihnya, kita hanya menghasilkan ittiba. Imam sholat seperti ini, maka saya sholat seperti ini. Tapi ternyata saya bingung, misalkan Imam Hasan tidak melakukan perlawanan kepada Muawiyah, saya tiru Imam Hasan. Ternyata Imam Husain melakukan perlawanan kepada Yazid. Kemudian kita melihat bagaimana Imam Ridho misalkan oleh Ma'mun misalkan diangkat sebagai putra mahkota. Ini yang benar yang mana? Itu karena kita menggunakan ittiba, karena kita menggunakan paradigma fikih di dalam memahami sirah ahlul bait alaihissalatu wassalam. Tapi ketika kita melihat kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat sirah ahlul bait dalam paradigma akhlak, yang kita akan mengambil substansi apa yang melatar belakangi variatifnya tindakan dan sikap yang diambil oleh para imam ahlul bait alaihissalatu wassalam, itu yang harus kita ambil. Itu yang harus kita ambil. Maka apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita pelajari? Supaya kita bisa berakhlak seperti akhlak ahlul bait alaihissalatu wassalam, yang harus kita pelajari adalah maqasidus syariah. Yang harus kita pelajari adalah maqasidus syariah. Kita mempelajari apa di balik yang dilakukan oleh para imam ahlul bait alaihissalatu wassalam. Tanpa itu sulit bagi kita untuk mengambil uswah, mengambil qudwah dari para imam ahlul bait alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian kemarin kita sudah membaca atau mungkin kita sudah menjelaskan muqaddimah tentang kitab ini. Ini kemarin yang kita sampai pada bagian ini, bagaimana kita ini selama ini hanya melakukan ittiba dan bukan iktida. Dan tadi kita sudah sampaikan bagaimana cara kita melakukan iktida. Nah, hal yang akan mengembirakan hati ahlul bait adalah ketika kita berusaha mengenal ajaran mereka serta berjuang mengikuti jejak mereka, dan bukan kelalaian dalam buaian keagungan dan pujian atas mereka. Jadi keutamaan ahlul bait saya kira tidak perlu diperbincangkan lagi sebenarnya bagi kita, karena kita semua sudah sami'na wa ta'na, dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya makom mereka di atas yang lain. Dan itu yang kemudian kata para ulama, termasuk juga Sayyidul Qaid kalau tidak salah pernah menyatakan bahwasanya kenapa kita dilarang untuk mencaci maki sahabat misalkan, dan kita memang tidak pernah melakukan caci maki itu, melaknat misalkan, itu kan tuduhan orang kepada kita. Dan kita
kita selalu menghindari. Menghindari bukan karena takiyah, karena memang kita tidak diajarkan untuk melaknat siapapun. Nanti pada bagian kitab ini kita akan melihat bagaimana terjadi indimaj, terjadi peleburan antara imam dengan masyarakat pada waktu itu. Dan di sini kita memang tidak pernah melaknat siapapun. Kenapa? Ketika kita misalkan begini, ada A dan B yang kita anggap rival, maka untuk mengangkat nama A, saya menjatuhkan B. Itu pada waktu yang sama, saya sebenarnya sedang menjatuhkan A. Kenapa? Karena seakan-akan tanpa saya jatuhkan B, A tidak akan muncul, A tidak akan terlihat keutamaannya. Sama juga Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, maka betul orang yang mengatakan daripada melaknat sahabat lebih baik banyak-banyak bersolawat. Kenapa? Karena memang kita menerima, kita meyakini keagungan, ketinggian makom mereka tanpa harus membandingkan dengan yang lainnya. Makanya keutamaan Ahlul Bait tidak terbandingkan dengan apapun. Kalau kita ini kan jadi mulia karena dibandingkan dengan orang yang mungkin kita anggap hina, kita kaya karena dibandingkan dengan orang lain yang kita anggap miskin misalkan. Tapi kita meyakini bahwa keutamaan Ahlul Bait tidak dicapai dengan kita menjatuhkan yang lain. Mereka adalah secara zat, mereka adalah keutamaan itu. Namun sekali lagi, keutamaan itu tidak boleh kita pandang seperti kita memandang sebuah gambar yang indah yang tergantung di dinding. Kita kagumi keindahannya tanpa ada refleksi dari gambar itu di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengagumi keindahannya saja. Nah, maka disebutkan dalam buku ini, demikian halnya dengan perjuangan Ahlul Bait dalam menghadapi kezaliman para pendengki dan pendosa yang bukan hanya tindakan asal-asalan. Nanti kita akan lihat. Pengorbanan itu dilakukan demi mewujudkan tujuan mereka yang mulia, yaitu mengagungkan kalimat Allah Ta'ala, menebarkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Ahlul Bait bukan manusia egois yang haus kekuasaan, yang haus akan kedudukan. Kemudian berbagai kondisi sosial yang telah mereka lalui, berbagai macam pergolakan politik yang mereka hadapi sepanjang 2,5 abad lamanya, rentang perjalanan sirah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, semua itu telah menuntut berbagai atau variasi peran dan sikap. Ini tentunya terjemahan yang saya sampaikan ini belum diedit sama editor ya. Jadi kalau di buku mungkin lebih sempurna daripada ini. Semua itu telah menuntut berbagai variasi peran dan sikap dalam sirah mereka dengan tetap konsisten pada arah dan tujuan yang mendasari perjuangan mereka. Maslahat agama dan umat selalu menjadi prioritas dan tujuan utama yang pasti bagi Ahlul Bait. Ini yang penting saya kira. Dalam dataran praktis, gerakan mereka selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat yang mereka hadapi. Bahwa keteguhan dalam berpegang pada satu manhaj dan konsep dasar, bahwa pendapat yang mengatakan bahwasannya berpegang pada satu manhaj atau konsep dasar harus diikuti dengan sikap jumud. Jadi ketika kita melihat imam melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu yang sama tanpa melihat latar belakang imam melakukan itu apa. Sehingga apakah latar belakang yang sama juga ada pada kita saat ini atau tidak, itu tidak diperdulikan, dan itu namanya jumud. Secara praktek itu adalah sebuah stagnasi atau kejumudan lah, kebekuan ya, kaku. Yang seperti itu bertentangan dengan logika dan tradisi sirah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Kalau kita meminjam istilahnya Mas'ulil Absar, kalau Islam itu organisme, gitu. Islam itu berkembang, Islam itu selalu mengikuti perkembangan zaman, dan itu sangat erat kemudian korelasinya dengan man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati dalam keadaan tidak mengenal imam zamannya, maka dia mati jahiliyah. Kenapa? Ya tadi itu, kalau kita menggunakan organisme itu berkembang yang harus diikuti dengan imamnya pada zaman masing-masing. Selain hal itu juga membahayakan manhaj itu sendiri. Kan sekarang kita melihat banyak
orang memandang Islam itu dengan pandangan tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Orang memberikan image, atau banyak orang atau kelompok yang mengatasnamakan Islam memberikan image tertentu tentang Islam kepada masyarakat yang menyebabkan tanafur, yang menyebabkan mereka ini melarikan diri daripada Islam. Kalau dulu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sekarang yakhrujuna min dinillahi afwaja. Dulu pada masuk berbondong-bondong, sekarang keluar pun berbondong-bondong. Karena tadi itu memberikan gambaran tentang Islam tidak sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah karena jumudnya, karena kebekuan di dalam memahami, hanya ittiba saja, tidak ada iktida. Makanya kemudian Al-Imam Hasan Askari mewasiatkan kepada kita bahwasanya kita harus melakukan aktivitas yang memberikan keindahan atau kesan keindahan kepada masyarakat mengenai agama kita. Misalkan kalau mereka sakit, datangilah, jenguklah. Kalau mereka ada yang meninggal, maka tasyi'lah, datanglah, takziahlah. Kemudian ketika misalkan mereka membutuhkan, berikanlah bantuan kepada mereka. Dan itu yang diajarkan oleh para imam Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Dari sini kita fahami, memang telah kita lihat sikap dan peran para imam Ahlul Bait yang bervariasi dalam menghadapi berbagai situasi politik dan gejala sosial pada waktu itu. Ya. Kalau kita lihat secara lahiriah, makanya tadi Ustadz Aksa saya minta untuk memilih jadi Imam Ja'far Shadiq, atau memilih jadi Imam Hussein, atau memilih jadi imam-imam yang lain, itu tergantung sebenarnya, bukan pilihan kita. Artinya kondisi kita yang nanti akan menuntut kita untuk menjadi siapa. Makanya la nufariqu baina ahadin mir rusulih, kita tidak pernah membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Meskipun Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular, bisa membelah Laut Merah misalkan, apakah kemudian itu Nabi Musa lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain misalkan? Tidak, la nufariqu baina ahadin mir rusul, masing-masing memiliki zamannya. Masing-masing, makanya mereka disebut imam zaman, karena memang masing-masing memiliki zamannya. Makanya pada zaman nabi-nabi terdahulu, ayat yang turun berkenaan dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu, itu misalkan Nabi Musa, banyak kita lihat ayat tentang Nabi Musa, itu diakhiri dengan wa antum tandurun. Wa id farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Kemudian fa ahadatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Jadi pada zaman Nabi terdahulu, zamannya adalah zaman sihir. Makanya mukjizat yang turun itu disesuaikan dengan zamannya. Mukjizat yang mengalahkan sihir dalam bentuk yang mirip dengan sihir. Tapi ketika kita merujuk kepada ayat-ayat tentang umat Nabi Muhammad SAW, bukan lagi wa antum tandurun, tapi afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak bertakul? Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Nah, jadi dari sini kita melihat bagaimana kebijaksanaan yang diambil atau sikap bijak yang diambil oleh para imam dalam menghadapi berbagai macam kondisi, itu yang kemudian kita jadikan sebagai sandaran dalam amaliyah kita. Makanya kita mempelajari maqasid syariah. Kita juga temukan misalkan di antara mereka ada yang menciptakan gerakan keilmuan, karena memang pada saat itu kesempatannya sangat terbuka untuk melakukan gerakan keilmuan pada zaman Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, juga pada zaman Imam Ridha alaihissalatu wassalam, itu kesempatan itu terbuka cukup lebar ketika terjadi perebutan kekuasaan oleh Bani Abbasiyah merebut kekuasaan Bani Umayyah, yang kemudian ada kelompok atau kalangan Alawi, kelompok yang kemudian mengikuti atau mendukung Bani Abbasiyah untuk menggulingkan Bani Umayyah.
Meskipun kemarin kita sudah sampaikan, akhirnya mereka jadi kelompok yang dimarginalkan juga. Nah, ada yang membimbing dengan pendidikan keimanan. Kita melihat bagaimana Imam Sajjad misalkan menuntun kita dengan pendidikan keimanan, peningkatan spiritualitas, dan ada pula yang memusatkan perhatian pada pemenuhan hajat fakir miskin. Semua itu menjadi tradisi yang menonjol dalam perjalanan hidup para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam pada zaman di mana mereka berada. Karena itu kita harus membaca sirah Ahlul Bait secara tematis namun menyeluruh. Jadi nanti di dalam buku ini juga ada kajian tematisnya, bicarakan mengenai nanti kitab ini atau buku ini. Yang pertama adalah membicarakan tentang apa yang seharusnya atau iktidak itu seharusnya seperti apa. Yang kemudian diberikan contoh pelaksanaan dari maqasid syariah yang dilakukan sendiri oleh para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita tidak ada mukadimah maqasid syariah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bingung. Makanya pertanyaan banyak teman misalkan, kenapa Imam Hasan melakukan ini, tapi Imam Husain melakukan ini? Kenapa Imam ini melakukan ini? Dan seterusnya, itu karena yang dilakukan adalah ittiba. Jadi kita bingung ini, mau ikut yang mana? Makanya saya tanya pada Ustaz Aksa, itu mau ikut imam siapa? Itu mau cara hidup seperti imam siapa? Nah, itu tergantung. Jangankan di zaman yang berbeda. Zaman yang sama saja, di tempat yang berbeda, Ustadz Aksa dengan saya dalam menanggapi sesuatu pasti berbeda sesuai dengan masyarakat di mana kami berada. Tapi tujuannya sama, memunculkan image atau menampakkan maslahat, atau paling tidak kita punya satu konsep bahwasanya sama-sama mengangkat kembali syiar rahmatan lil alamin dengan caranya masing-masing. Dengan di daerah yang berbeda tentunya dengan kondisi yang berbeda, pasti sikap yang diambil akan berbeda. Yang penting ada koridor yang sama, yaitu tadi itu kembali kepada rahmatan lil alamin. Nah, munculnya berbagai bentuk peran dan sikap Ahlul Bait, baik yang berhubungan dengan masalah politik maupun sosial, selalu mengiringi perjalanan mereka, dan itu fakta sejarah yang tidak mungkin dipungkiri. Jadi kita melihat sendiri bagaimana perbedaan sikap yang diambil oleh para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Saya tidak akan membaca semuanya, saya akan rangkum beberapa saja, mudah-mudahan bisa mewakili. Jadi perbedaan praktek perjuangan Ahlul Bait tidak berhubungan dengan revolusi perlawanan atau jalan damai. Jadi ini bukan masalah mana yang mau kamu pilih. Misalkan saya tadi tanya pada Ustaz Aksa, mau yang mana ini? Mau pakai cara siapa? Mau mengikuti cara siapa? Kalau saya ditanya, saya akan mengatakan tergantung saya ada di mana dan kondisi saya seperti apa. Maka di sini bukan revolusi damai, makanya kita mengatakan Imam Husain itu melakukan konfrontasi, kalaupun itu disebut konfrontasi ya. Konfrontasi, sementara Imam Hasan tidak, itu berdamai, mana yang benar. Itu bukan masalah damai atau konfrontasi, masalah benar atau salah, bukan. Itu masalah zaman yang berbeda, tindakan yang berbeda. Nah, apalagi ketika kita tahu bahwa mereka adalah para imam maksum, maka apa yang mereka lakukan adalah wahyu. Kita tidak menyebut wahyu lah, nanti orang mengatakan tentang kenabian, ilham Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sesuai dengan keyakinan kita. Dan perbedaan itu semata-mata hanya ijtihad, dalam tanda kutip ya, ijtihad ini bukan berarti imam beristihad, maksudnya adalah kebijaksanaan dalam melihat kondisi, ijtihad dalam pengambilan sikap saat berhadapan dengan kondisi tertentu. Dalam perjalanannya, para imam Ahlul Bait sendiri sering menerima kritik. Imam dikritik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam Husain juga kan, ketika perjalanan ke Karbala juga banyak orang yang mengkritik, meskipun caranya lebih halus dengan menasihati, jangan ke Karbala, pergilah ke tempat yang lain, misalkan itu namanya bunuh diri gitu. Meskipun tidak terlontar seperti itu, tapi kemudian muncul pendapat bahwa kok Imam Husain sudah diberitahu dan lain sebagainya. Kita sudah sempat singgung pada pertemuan kita sebelumnya.
Mereka menjawab semua kritik dan menjelaskan bahwa identifikasi kondisi yang menuntut kebijaksanaan dalam pengambilan sikap. Jadi kalau di dalam mantik itu, dalam pelajaran mantik, kalau Bapak dan Ibu mengikuti pengantar ilmu mantik, itu di situ ada langkah-langkah berpikir. Langkah-langkah berpikir itu antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Tapi yang terpenting sebenarnya sebelum orang berpikir itu adalah dua hal, dua mukadimah. Jadi orang berpikir tentang apapun dan berpikir dengan cara apapun itu sebenarnya tidak masalah. Asal dua mukadimah ini itu dia lakukan. Yang pertama adalah, kalau kata Syekh Ridho Mudhafar, yang pertama adalah muwajahatul muskilah. Jadi bersedia untuk menghadapi masalah itu. Jangan lari dari masalah. Muwajahatul muskil. Setelah mau menghadapi masalah, kemudian yang kedua, ma'rifatu nawa'il muskilah. Artinya mengidentifikasi dari jenis apa muskilah itu. Kesulitan itu dari ranah yang mana itu. Kalau misalkan permasalahan tentang nahwu, ya jangan dibahas pakai sorof. Permasalahan akhlak dikonter pakai fikih. Ya nggak akan ketemu sampai kapanpun. Jadi harus identifikasi permasalahan. Al-Imam Ja'far bin Muhammad Shadiq alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat, salah satu contoh yang jelas adalah bagaimana diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi juz 5 halaman 19 dari Abdul Malik bin Umar yang berkata, aku berkata kepada Abu Abdillah Imam Ja'far Shadiq, sesungguhnya orang-orang Zaidiyah berkata, tidak ada perbedaan antara kami dengan Ja'far kecuali sikapnya yang tidak mewajibkan jihad. Jadi orang Syiah Zaidiyah itu menganggap Imam Ja'far tidak mewajibkan jihad. Imam Ja'far menjawab, aku tidak mewajibkan jihad, kata mereka. Kata Imam Ja'far, beliau menjelaskan, aku melihat pentingnya jihad, namun aku tidak ingin meninggalkan ilmu dan menuju kepada kebodohan sebagaimana yang mereka inginkan. Jadi banyak orang kemudian mengkritik. Maka kalau ada orang kemudian, wah ini kebetulan kita di dalam organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yang saya kebetulan juga sering bertemu dan orang-orang yang menganggap hijab ini tidak tegas dalam mengambil sikap gitu. Katanya Idul Fitrinya ikut para penguasa. Itu sih nggak penting, karena sebenarnya kita nanti akan belajar lah dari kitab ini bahwa yang kita lakukan sekarang ini sudah benar. Ya, yang kita lakukan sudah benar, yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan sirah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ala kulli hal. Nah, kalau saya sebutkan sekarang nanti kita kehilangan surprise moment nih. Demikianlah batasan yang dibuat oleh imam yang tidak berbeda dengan selainnya dalam hal prinsip dasar, yaitu mendahulukan sesuatu yang difahami berdasarkan ma'rifat. Perbedaannya hanya berhubungan dengan pengambilan sikap dalam kasus tertentu di mana beliau lebih tahu dan mereka tidak tahu. Inilah beberapa lembar, kata penulis kitab ini, beberapa lembaran yang mampu kami persembahkan kepada pembaca, yang mencakup tulisan-tulisan saya, kata beliau, dalam berbagai kesempatan. Jadi ini dikumpulkan dari mungkin ceramah-ceramah beliau juga. Tulisan ini akan menjadi sempurna, kata penulis kitab ini, jika dikolaborasi dengan tulisan lain seputar. Jadi beliau sebenarnya punya tulisan yang cukup banyak, dan ada websitenya juga, karena kebetulan saya berhubungan dengan salah satu orang beliau yang selalu mengirimkan WhatsApp kepada saya, dan saya menerjemahkan ini, dan saya diberi izin juga untuk menerjemahkan semua ceramah beliau, baik yang di YouTube ataupun yang berupa tulisan dalam bentuk PDF. Saya diberi izin untuk menerjemahkan itu. Mudah-mudahan selain izin yang diberikan, juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada saya untuk banyak mengkaji buku-buku Syekh Musa Shofar ini. Beberapa buku yang merupakan awal debut saya diantaranya adalah A'immatu Ahlul Bait
Risalah wal Jihad, kitab Al-Imam Al-Husain wa Mas'uliyat Its-Tsaurah, Imam Husain dan tanggung jawab revolusi. Mungkin sebagian sudah diterjemahkan juga. Asair Wasijnu, revolusioner dan penjara. Dirasah fi hayatil Imam Musa Al-Kadzim, kajian tentang kehidupan Imam Musa Al-Kadzim, dan buku-buku kecil lainnya yang berhasil dicetak dan diterbitkan yang membahas tentang Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Aqilah Zainab, dan juga Al-Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajahus syarif. Jadi banyak kitab-kitab yang sebenarnya secara hajm, secara ukuran itu tipis, tapi kandungannya sedemikian luar biasa. Ini saya kira mungkin juga dipengaruhi, beliau ini kan di Katif ya, hidup di Katif, di satu tempat di mana di bawah pemerintahan Wahabi. Tapi dari situlah kemudian beliau bisa mengambil, kan begini, kita itu sebenarnya terdidik dengan kondisi kita. Orang kalau kondisinya aman-aman saja itu biasanya tidak struggle itu. Tidak struggle, tidak kreatif, tidak berusaha untuk mensiasati kondisi. Tapi ketika kita hidup dalam satu masyarakat yang tidak mensupport kita, bahkan menentang kita, itu ada keuntungannya sebenarnya. Kita selalu mendapat challenge untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dan itu terjadi di berbagai macam daerah tentunya. Termasuk di daerah kita juga. Ala kulli hal. Tapi dari situlah kita dituntut untuk memahami apa yang seharusnya kita lakukan dalam melakukan iqtida dan ihtida kepada Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Dalam semua tulisan saya berusaha selalu berada di bawah siraman cahaya petunjuk dan tauladan sirah Ahlul Bait, serta berusaha mendekati fakta sosial di mana saya berada dan melakukan istihad dalam memahami. Istihad maksudnya mempelajari maqasid syariah. Sikap dan tindakan yang harus diambil setelah identifikasi terhadap tuntunannya. Jadi nanti kita akan bisa melihat mana yang harus kita terapkan di dalam masyarakat kita. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap teguh dalam kecintaan kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya, berpegang teguh dengan petunjuk mereka serta melanjutkan perjuangan manhaj risalah mereka yang agung hingga Allah mengumpulkan saya dan barisan mereka pada hari kiamat nanti. Walhamdulillahirabbil alamin. Hasan bin Musa Safar, 25 Jumadil Akhir 1430 Hijriah. Itu muqaddimah daripada kitab Idha'at min Sirati Ahlul Bait atau berjalan di bawah cahaya Ahlul Bait. Sebuah muqaddimah yang cukup menghentakkan kita dari kelalaian kita dalam mengikuti Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, berarti kita langsung masuk kepada bagian yang pertama, yaitu kedudukan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Berbicara mengenai kedudukan Ahlul Bait, selalu kita sampaikan bahwa secara sosial saja keutamaan mereka daripada yang lain tidak memerlukan dalil. Mereka adalah keturunan Nabi, mereka adalah dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tidak ada sahabat yang menolak keutamaan Imam Ali, keilmuan Imam Ali, dan lain sebagainya. Jadi semuanya musallam sebenarnya. Sekali lagi, sejarah tentang Ahlul Bait itu bukan masalah utama atau tidak utama, tapi pada masalah syubhat atas keutamaan itu. Keutamaan itu musallam, keutamaan diakui seluruh kaum muslimin. Keutamaan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam diakui seluruh kaum muslimin. Dan kita membahas keutamaan mereka karena munculnya syubhat yang merongrong keutamaan itu. Syubhat yang kemudian muncul yang menjadikan mereka sesuatu yang bersifat badihi itu menjadi tidak badihi. Itu kan karena syubhat. Dalam mantik itu sesuatu yang badihi menjadi tidak badihi karena salah satunya adanya syubhat. Yang jelas menjadi tidak jelas karena syubhat. Dan syubhat itu bisa juga dalam bentuk misalkan kajian-kajian yang orang belum waktunya untuk masuk ke dalamnya. Misalkan, maaf bukan berarti saya anti filsafat, tapi kadang orang belum siap masuk ke filsafat, ya udah masuk ke filsafat, dia jadi bingung. Sesuatu yang badihi menjadi tidak badihi. Karena sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang,
itu tidak boleh, dilarang untuk didefinisikan. Gampangnya seperti itu. Nanti kita akan bahas pada kajian-kajian yang lain. Nah, kemudian sebagai pelanjut risalah, kedudukan Ahlul Bait sebagai pelanjut risalah. Semua orang tahu, kita semua tahu bahwasanya ikhtilaf terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian memunculkan dua kelompok, yaitu yang menamakan diri mereka Ahlus Sunnah kalau sekarang ya, Ahlus Sunnah, yang melahirkan sebuah hierarki kepemimpinan yang kita sebut dengan Khulafaur Rasyidin, yang berisikan para sahabat yang mengambil inisiatif berinovasi untuk memilih kepemimpinan setelah Rasulullah di Saqifah Bani Sa'idah. Sementara ada kelompok yang lain, yaitu yang kemudian kita kenal dengan kelompok Ahlul Bait, yang meyakini bahwasanya Rasulullah tidak mungkin wafat tanpa meninggalkan, tanpa melakukan suksesi, tanpa meninggalkan wasiat akan kepemimpinan setelah beliau, yang berdasarkan riwayat telah ditentukan oleh Rasulullah akan datang setelah 12 orang imam, 12 orang khalifah, dan seterusnya. Maka saya dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya bergaul dengan teman-teman kita dari kalangan Ahlus Sunnah, saya selalu mengatakan bahwa memang ada dua sistem kepemimpinan, terserah antum mau ikut yang mana gitu. Jadi kita tidak pernah itu fakta sejarah yang sudah terjadi dan tidak bisa dihapus kan. Nah, sekarang kita tinggal menjelaskan kepada teman-teman kita di kalangan Ahlus Sunnah bahwa memang ada dua sistem kepemimpinan setelah Rasulullah. Yang pertama sistem syura, yang kedua adalah sistem wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu dibahas antum mau ikut yang mana, fadhol, silahkan. Itu sistem sudah terbentuk. Kita tidak bisa mengubah sejarah. Sistem sudah terbentuk. Tinggal kita fadhol mau ikut itu silahkan, mau ikut yang ini silahkan. Jadi sekarang kita ini dalam berdakwah, terutama saya lah, itu sekarang kita tidak menyembunyikan Ahlul Bait, tapi kita menyampaikan Ahlul Bait dengan format mereka tidak dituntun apalagi diperintah, dengan format yang mereka sendiri menilai. Oh iya. Jadi kita tidak pernah kemudian Ahlul Bait itu begini, enggak, ada dua sistem. Yang ini mengikuti sahabat, yang ini mengikuti keluarga. Fadhol, antum mau ikut yang mana? Dan itu yang dilakukan oleh Syekh Musa As-Saffar, memberikan pilihan, betul-betul la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, dan itu akan memberikan peluang yang sangat besar bagi kita untuk menunjukkan kepada masyarakat betapa rahmatan lil alaminnya Islam itu. Maka disebutkan di sini Ahlul Bait secara alami merupakan pelanjut risalah. Secara alami maksudnya apa? Kita kalau datang ke satu pondok pesantren misalkan, maka kita akan memanggil pimpinan pondok pesantren itu Pak Kiai, dan kita akan memanggil putranya itu dengan panggilan Gus, gitu kan, panggilan Gus, yang menunjukkan bahwasanya secara alami ada pelanjut daripada kepemimpinan daripada sang kiai itu, yaitu anaknya. Jadi sebenarnya setiap orang tahu bahwasanya setelah Rasulullah siapa yang paling layak untuk menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan kebiasaan yang kita lihat jelas pada masyarakat, di mana kedudukan dan kemuliaan seorang manusia akan berimbas pada keluarga dan keturunannya. Jika masyarakat mencintai seorang yang mereka agungkan, maka hal itu akan mendorong mereka untuk mencintai dan menghormati setiap orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Hubbu syai' hubbul lawazimih. Kalau kata orang, mencintai sesuatu berarti mencintai hal-hal lain yang berkaitan dengan sesuatu yang kita cintai. Kalau seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka dia pasti akan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya itu, ya kan? Kadang sesuatu yang bagi orang buruk itu dicintai, artinya mencintai kekurangan, ya. Kalau kemarin kita sampaikan bahwasanya kalau kekasihnya pincang itu bukan kekasihnya yang pincang, tapi buminya yang tidak rata.
sebagai bukti kecintaan dan kesetiaan mereka kepada sosok tersebut. Hal itu adalah manusiawi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Ini tahap penjelasannya sangat smooth ya, sangat halus. Pak, itu manusiawi. Orang itu setelah Rasulullah merujuknya kepada keluarga Rasulullah. Kita datang ke tempat kiai, maka kemudian kita pun mencintai anaknya Pak Kiai, misalkan sebagai bentuk penghormatan kepada sang kiai. Hal itu adalah manusiawi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah khutbah terkenal yang diriwayatkan oleh putrinya Fatimah Zahra alaihas salatu wassalam wa ala ba'liha wa banaiha alaihimussalam. Seseorang akan tersimpan dalam diri anaknya, kata Rasulullah. Jadi kita melihat seseorang, kita bisa melihat dari anaknya. Anaknya biasanya mewarisi orang tuanya. Yang menguatkan fakta ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dicintai, paling dimuliakan, paling tersimpan dalam hati setiap Muslim yang bergerak dengan irama keimanan. Bagaimana pantulan kecintaan yang dalam terhadap Rasulullah, hati kaum muslimin pun dipenuhi dengan kecintaan dan penghormatan kepada ahlul baitnya. Makanya kita berbicara tentang syubhat, bukan berbicara mengenai afdholiyah atau fadhail ahlul bait, tidak, berbicara mengenai syubhat. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, cintailah Allah karena nikmatnya yang telah tercurah pada kalian, cintailah aku karena kecintaan kalian kepadanya, dan cintailah ahlul baitku karena kecintaan kalian kepadaku. Al-Hakim An-Naisaburi berkata dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Bahkan jika kecintaan umat kepada nabinya akan mendorong mereka untuk memperhatikan setiap peninggalannya, apalagi dengan dzurriyyah dan itrahnya. Kalau kita lihat misalkan kan kita lihat di tayangan televisi misalkan bagaimana sebuah museum menyimpan konon rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyimpan terompah bahkan sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau nggak salah Abu Hanifah itu pernah pada suatu hari Imam Ja'far Shadiq itu datang ke satu majelis. Imam Ja'far Shadiq itu datang dengan membawa tongkat. Abu Hanifah melompat kemudian menciumi tongkat itu. Yang karena ia tahu itu adalah tongkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Imam Ja'far Shadiq. Abu Hanifah melompat kemudian menciumi tongkat itu. Lalu kata Imam Ja'far Shadiq, tongkat kau ciumi, darah dagingnya kau lupakan. Gitu. Tongkatnya kau ciumi, tapi darah dan dagingnya, ini kulitnya Rasulullah, kau lupakan. Nah itulah syubhat. Jadi kita lupa kepada substansinya. Ya. Makanya kemudian kalau nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man imamuka? Gitu. Man imamuka? Siapa imammu? Imamku adalah Al-Qur'an, kata mereka kan gitu. Imamku adalah Al-Qur'an. Saya jadi teringat satu pembahasan dengan beberapa teman bahwa hadis yang mengatakan kitabullah wa sunnati itu sahih secara redaksi, sahih kitabullah wa sunnati. Karena wa sunnati itu siapa juga tidak mungkin kan, sunnah itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sunnah itu adalah sesuatu yang diwujudkan oleh manusia-manusia tertentu. Wa sunnati ya ahlul baiti. Sunnah terdekat, sunnah yang paling dekat atau untuk menggapai sunnah Rasulullah, cara yang paling dekat adalah ya keluarga Rasulullah. Taruhlah sekarang kita wudhu. Kalau wudhu kita tanya kepada keluarga. Kalau ingin tahu wudhunya Rasulullah kita tanya kepada keluarga Rasulullah. Boleh nggak tanya sahabat? Boleh. Tapi min babil aulawiyah. Kalau kita mau yang paling aula, yang paling afdal, ya tanyanya kepada yang bersangkutan. Yang paling dekat, yang sering menyaksikan Rasulullah melakukan wudhu misalkan. Syekh Ja'far Subhani sendiri ketika membahas mengenai mengusap kaki di dalam wudhu itu beliau mengatakan keheranan yang terbesar adalah mengapa
aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah minimal 5 kali dalam sehari terjadi ikhtilaf. Apakah kaki itu diusap atau disiram? Itu terjadi ikhtilaf. Kata Syekh Ja'far Sufani, kok bisa terjadi sesuatu atau aktivitas yang dilakukan Rasulullah setiap hari? Nah, itu karena mereka bertanya kepada orang di luar rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asisten tanya jawab dulu mungkin Ustaz. Oh, fadhal, Kita silakan. udah 20.45 ya. Ahsantum. Kalau tidak ada mungkin nanti bisa lanjut lagi. Silakan Bapak dan Ibu yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan tanggapan dulu. Silakan, kami persilakan dulu. Sebelum nanti kalau tidak ada nanti mungkin kita bisa lanjut kembali mendaras buku ini, gitu ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Uli yang berkenan untuk berbagi buku ya, buku ini mungkin insya Allah nanti bisa silahkan japri aja beliau. Tadi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Waalaikumsalam. Bu Saidah ya. Silakan Bu Saidah. Iya betul. Tadi saya banyak nggak mengikuti karena ininya. Karena sering hilang gitu. Tapi ada yang ingin saya tanyakan itu tadi tentang apa ya? Intinya mungkin pengen dijelaskan lagi gitu tentang sesuatu yang belum saatnya kita pelajari, seperti misalnya filsafat gitu ya. Kalau belum saatnya menuju ke filsafat, tidak bisa gitu. Jadi intinya gitu yang saya tangkap gitu. Jadi harus melalui tahapan ilmu-ilmu yang lain dulu gitu, baru ke filsafat. Apa mungkin begitu ya? Benar nggak tanggapan saya? Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini kan terjadi apa katanya? Kalau sudah ini saya lupa tadi, karena belum saatnya itu, jadi nggak bagus lah intinya gitu, nggak menjadi ilmu yang baik. Terus saya juga mau tanya tentang ilmu mut'ah yang dibolehkan di dalam di madhab ini gitu. Nah ini sebenarnya memang saya yakin dan percaya ada di dalam Al-Quran. Tapi edukasinya yang sangat kurang kalau menurut saya. Karena banyak hal yang negatif setelah itu, gitu. Ada beberapa yang keluhan-keluhan, ya banyaklah sampai terjadi sesuatu yang benar-benar tidak diinginkan gitu ya. Jadi ada itu, apakah termasuk seperti itu juga, gitu. Jadi edukasinya nggak sampai gitu. Taunya hanya mut'ah, tapi edukasi seperti apa dan bagaimana itu tidak sampai sama sekali kalau menurut saya. Nah, bagaimana ini? Apakah sama dengan hal yang tadi, yang ke ilmu filsafat? Dan gimana jalan keluarnya? Kayaknya saudara-saudara kita ini masih semaunya itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, langsung saja. Ya, yang pertama itu sudah dijawab dengan pertanyaan yang kedua. Jadi sebenarnya maksud saya adalah idealnya ketika orang mempelajari satu ilmu itu berawal dari mukadimah terlebih dahulu. Misalkan sebagai contoh secara akademis atau secara teknis lah, bahwa sebelum masuk ke filsafat seharusnya atau sebaiknya melalui satu misalkan kajian tentang mantik misalkan dan lain sebagainya. Itu untuk secara akademis seperti itu, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang yang memiliki kemampuan tertentu langsung masuk filsafat dan dia berhasil menguasai materi itu misalkan. Itu fadhal. Cuman secara umum mukadimah itu kan sebenarnya adalah cara untuk kita
kembali ketika kita misalkan salah dalam menempuh satu jalan argumentatif misalkan. Mantik itu sebenarnya, saya jadi ingat dulu waktu Kiai Miftah datang ke Wonosobo, pernah datang ke Wonosobo dan beliau pernah sampaikan di hadapan jamaah, saya ada di situ, katanya itu bedanya orang jenius sama orang gila. Itu persamaannya adalah orang jenius sama orang gila itu sama-sama melompat dari satu pikiran ke pikiran yang lain, untuk melompat gitu. Cuman kalau orang jenius itu bisa pulang kembali ke asalnya, kalau orang gila itu nggak bisa kembali ke asalnya. Jadi dia melompat-lompat dan tidak ada. Mantik itu sebenarnya kan pelajaran mantik atau ilmu mantik adalah ilmu yang kita itu punya, ibarat kita masuk ke hutan, kita itu meninggalkan remah-remah itu untuk kita bisa kembali lagi ketika satu saat tersesat. Itu saja sebenarnya mantik itu. Nah, kalau ada orang jenius tanpa melalui itu ya nggak apa-apa, bisa saja. Tapi memang sejauh yang saya ketahui, ya sepanjang yang saya ketahui, karena paling panjang ya ini, sepanjang yang saya ketahui bahwa mukadimah itu penting. Mukadimah dalam mempelajari setiap ilmu itu penting. Itu sehubungan dengan filsafat. Jadi sekali lagi, mohon maaf, saya tidak berarti saya anti filsafat, saya juga belajar filsafat, tapi saya itu baru paham setelah saya melalui proses-proses itu. Barangkali di antara bapak dan ibu ada yang bisa tidak melalui fase itu, barangkali siapa tahu. Sangat mungkin, tidak menutup kemungkinan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang edukasi, baik tamatuk maupun yang lain lah, ya. Jadi ini sebenarnya sudah jawaban juga dari yang tadi pertama, bahwasanya seringkali yang kita lakukan itu ittiba. Tapi dalam hal ini pun saya bertanya, ittiba siapa gitu. Secara ittiba saja saya nggak menemukan itu. Paling tidak praktek yang ada di sekitar kita itu sama sekali jauh dari ittiba. Nggak tahu kalau ittibaul hawa ya, itu lain lagi ya. Itu udah lain lagi. Tapi kalau ittiba saja, jangankan iktida lah. Ittiba saja, kita kembali lagi ke kitab ini sajalah. Ittiba siapa itu? Itu kan maaf kadang seringkali saya itu kalau misalkan begini, saya datang ke dokter. Kemudian saya ini penyuka kopi. Saya itu penikmat kopi. Lalu karena sesuatu dan lain hal, saya sakit, kemudian saya konsultasi ke dokter, saya bilang, dok, saya boleh nggak saya minum kopi? Di dalam diri saya itu ada semua, mudah-mudahan boleh. Jadi saya udah ancang-ancang lari, tinggal nunggu peluit saja. Gitu. Sama juga dengan tadi masalah edukasi, terutama berhubungan dengan tamatuk ini. Saya secara pribadi kok tidak melihat arah ittiba itu kemana itu. Para imam juga tidak seperti itu. Para imam adalah orang-orang yang mengajarkan kepada kita itu keluhuran. Sementara praktek yang terjadi adalah hilangnya sakralitas daripada fikih kita. Karena tadi itu saya tidak akan mengatakan itu orang yang dorongan hawa nafsu dan sebagainya itu, saya tidak akan mengatakan itu, tapi yang jelas bahwasanya mukadimah yang kemudian istilah lainnya kita sebut dengan edukasi, itu yang seringkali terlampaui, dalam artian tidak terperhatikan, sehingga orang langsung praktek saja. Yang penting syar'i, yang penting para imam ahlul bait alaihi wassalatu wassalam itu mengajarkan kepada kita itu yang namanya nafsul malakiyah. Ini sambil menunggu pertanyaan yang lain, Ustaz. Jadi nafsu itu katanya ada 4, ada nafsu nabatiyah, nafsul hayawaniyah atau bahimiyah, dan nafsul insaniyah, dan nafsul malakiyah. Kalau nafsul nabatiyah itu seperti tumbuh-tumbuhan, orangnya cuek. Gitu. Saya akan singkat saja. Nafsul hayawaniyah, ciri khasnya adalah dia mengejar sesuatu tanpa pertimbangan baik buruk. Nah,
Nafsul insaniyah, dia sudah ada pertimbangan baik dan buruk, tapi pertimbangan baik dan buruk fikih. Makruh itu tidak haram, sunnah itu tidak wajib. Gitu. Yang keempat lah nafsul malakiyah, di mana pertimbangannya, sudah ada pertimbangan jelas, tapi pertimbangannya bukan pertimbangan tadi itu, hak dan kewajiban, tapi pertimbangan fadhail, pertimbangan keutamaan. Ketika nafsul insaniyah mengatakan sunnah itu tidak wajib, nafsul malakiyah mengatakan sunnah itu dicintai oleh Allah. Ketika nafsul insaniyah mengatakan makruh itu tidak haram, nafsul malakiyah mengatakan makruh itu dibenci oleh Allah. Nanti akan menciptakan manusia yang berbeda. Dan kita diajarkan dahulukan akhlak di atas fikih. Bu Penti, Supaya kita jadi nafsul malakiyah. tadi ada Bu Penti yang sudah ngangkat tangan, Ustaz. Maaf, Ustaz. Fadhal, silahkan. Bu Penti, silakan Bu Penti. Ya maaf. Waalaikumsalam. Mangga Bu Penti, silakan. Ya, bentar tadi saya ada pertanyaan Ustadz. Ada dua. Yang pertama, mungkin kalau pertama bukan pertanyaan ya, saya hanya pengalaman yang Ustadz kan bilang kalau keutamaan Ahlul Bait itu sudah tidak perlu dalil. Nyatanya enggak Ustadz, saya pernah langsung dengan keluarga yang Ahlus Sunnah Al-Sunni. Jadi dia bilang dia menganggap bedanya kamu tuh gitu, karena dia tahu saya Ahlul Bait kan. Kamu menganggap Ali itu berbeda katanya gitu. Terus coba kamu samain enggak dengan yang lain, sahabat lain? Enggak, emang beda, saya bilang gitu. Jadi disitulah dia tetap tidak terimanya bahwa Imam Ali itu istimewa gitu. Tadi kan Ustadz bilang sudah pandangan sudah tidak perlu dalil, disepakati gitu kan keluarga Rasul. Pengalaman saya tidak seperti itu. Saya justru dituding perbedaanmu itu karena menganggap istimewa Imam Ali, mengutamakan Imam Ali dibanding sahabat yang lain gitu. Terus kalau pertanyaan kedua, kan Ustadz juga bilang ada dua jalur sebenarnya kan tadi. Jalur sahabat atau jalur keluarga gitu kan Ustadz ya? Yeah. Sistemnya gitu maksudnya. Yeah. Saya pernah dapat penjelasan kan sebenarnya Khalifatul Rasyidin khalifah yang sahabat itu kalau tidak salah tolong benarkan itu Khalifatun Nas, jadi dipilih manusia, sedangkan imam kita Khalifatullah gitu ya Ustadz ya. Yeah. Jadi kan sebenarnya itu berbeda ya Ustadz kan ininya, kalau ini spiritual dan ini seperti politik gitu ya Ustadz ya, kenegaraan. Yeah. Karena saya sempat bertanya Ustadz, kenapa waktu wafatnya Rasul terus Abu Bakar dipilih, kok Imam Ali diem aja gitu. Sedangkan Imam Ali tahu betul bahwa Rasul mewasiatkan dia gitu kan. Kok nggak membela mati-matian, ini wasiat Rasul yang harus diperjuangkan. Jadi akhirnya saya berpikir apakah itu mungkin karena ya itu udah lain, jalurnya beda. Nggak apa-apa itu toh jalur untuk kenegaraan atau apa saya nggak paham, tapi dia tetap menjalankan wasiat Rasul bahwa dia adalah imam. Karena kan dia juga Imam Ali menyatakan tanyalah aku sebelum aku tiada. Itu kan menunjukkan bahwa untuk masalah agama tanya sama beliau gitu kan ya Ustadz ya. Cuman maksud saya berarti kan sebenarnya itu beda ya Ustadz, khalifah itu sama khalifah ini gitu. Jadi saya agak bingung tadi Ustadz bilang hanya seolah-olah kayak sama kan, yang satu jalur sahabat, yang satu jalur keluarga ya, bukannya tapi sistemnya beda, tapi bukan wilayahnya beda tuh Ustadz. Jadi yang satu untuk kenegaraan, yang satu pimpinan, yang satu lebih ke agama gitu Ustadz. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih Bu Penti. Silakan Ustadz. Ya. Yang pertama, ketika saya juga mengalami pengalaman yang sama dengan ibu sehubungan dengan keluarga. Bahwasanya kita dianggap mengunggul-unggulkan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dan sebenarnya keluarga itu atau keluarga saya melihat adalah orang-orang yang terkena syubhat itu, karena sebenarnya siapa yang tidak kenal Imam Ali bin Abi Thalib, siapa yang tidak kenal bahwa Imam Ali adalah sahabat yang paling utama, siapa yang tidak kenal Imam Ali adalah orang yang pertama masuk Islam, siapa yang tidak kenal Imam Ali sebagai orang yang pertama menyambut seruan
dakwahnya Rasulullah, wa andira ashiratakal aqrabin, siapa yang tidak tahu? Jadi ketika ada orang yang mempertanyakan itu, artinya siapapun dia adalah orang yang terkena syubhat. Karena syubhat itu menjadikan sesuatu yang jelas menjadi kabur. Nah, maka yang terjadi adalah bahwa sebenarnya keutamaan Imam Ali atas yang lain itu tidak memerlukan dalil lagi. Semua orang sudah tahu. Hanya saja memang ada syubhat. Syubhat itu bisa karena kejahilan, juga bisa muncul syubhat, atau falasi ya, sesat pikir misalkan itu juga merupakan syubhat. Baik syubhat itu bersifat ta'yini atau ta'ayuni, bersifat memang direncanakan, disetting untuk jadi syubhat, atau penggunaan yang berulang-ulang sehingga menjadi tradisi, padahal itu syubhat sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan tadi Bu Fenty bertanya bahwa tidak memerlukan dalil, ya tidak memerlukan dalil, dan dalil itu kemudian kita gunakan ketika orang terkena syubhat, termasuk juga keluarga kita. Kita dulu memiliki pengalaman yang sama, keluarga kita sedemikian rupa, dan yang diserang oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian apakah berbeda, apakah sama gitu, seakan-akan sama antara Khulafa Rasyidin dengan kekhalifahan Ahlul Bait salamullah alaihim ajma'in. Saya kira mungkin antum tahu konteks ketika kita mengatakan bahwasanya kita juga tidak mengatakan sama. Kita justru menjelaskan kepada masyarakat, ini sistemnya sistem syuro, dipilih oleh manusia, masyarakat di tempat yang namanya Sakifah Bani Sa'idah. Oke. Kemudian yang pihak yang kedua yaitu Ahlul Bait dipilih oleh Rasulullah, dan mereka adalah keluarga Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, yang kemudian kita sebut dengan Ahlul Bait. Pengikutnya disebut sebagai Syiah Ahlul Bait. Dan itu berbeda. Kita memang sengaja kita tunjukkan pada mereka itu berbeda, tapi kita memberikan pilihan kepada mereka, terserah antum ikut yang ini atau ikut yang itu. Lakum dinukum waliyadin, kalau istilah kita mau pakai meminjam istilah itu. Jadi fadhol, silahkan. Jadi kalau berbeda justru kita tunjukkan perbedaannya kepada orang, kepada masyarakat, tapi kita tidak menjudgment secara internal. Mungkin kita bisa melakukan pembahasan mengenai kelayakan selain Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, dan supaya kita tidak perlu taqiyah, supaya kita taqiyah itu capek, Bu. Taqiyah itu capek. Saya bertahun-tahun taqiyah dan saya merasa kecapean yang sangat luar biasa. Dan di situ justru kita memang sengaja tunjukkan perbedaannya untuk melakukan perbandingan. Nah, pilihannya kita serahkan tanpa kita terkesan mengajari atau memaksa apalagi dan lain sebagainya. Jadi tetap kita tunjukkan perbedaannya, tapi dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat ya dengan cara yang baik, syukur-syukur nggak perlu berdebat, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab meskipun tidak sepenuhnya. Insyaallah. Silakan Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan atau tanggapan. Kita masih ada waktu ya. Kira-kira sekitar 9 menit lagi ya. Insyaallah. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak berarti nyambung dengan itu Ustaz, berkait persoalan kalau kan pada zaman para imam itu pada zaman para imam itu kan kalau kita lihat itu seperti pada masa Imam Bakir, Imam Ja'far dan sampai Imam Hasan Askari itu pasti kan muncul beragam aliran ya, aliran lain selain dari Syiah Imamiyah atau Ahlul Bait ini. Sikap para imam terhadap aliran-aliran yang mungkin sama kita dianggap sesuatu yang the other ya, sesuatu yang lain gitu. Itu sikap para imam menghadapi itu gimana? Iya.
Dalam beberapa riwayat kita temukan bahwasanya bagaimana para imam Ahlul Bait berdiskusi dengan orang-orang dari berbagai macam mazhab. Tapi satu hal yang bisa kita ambil dari apa yang atau sikap yang diambil oleh para imam, bahwa mereka tidak pernah memulai sebuah diskusi. Jadi mereka tidak pernah ibtidai. Jadi mujadalah ibtidaiyah itu melakukan sebuah debat, memulai sebuah perdebatan, atau itu saya melihat mereka tidak pernah melakukan itu. Itu justru Imam Ali yang sedemikian keras kepada kaum gulat, itu malah keras. Imam Ali secara internal banyak orang-orang seperti itu harus diberi edukasi lah, kalau kayak tadi istilah tadi itu. Jadi kasih edukasi tentang hakikat daripada imamah, dan sampai kemudian terjerumus ke dalam ketuhanan. Maka kalau kemudian ada orang mengatakan kalau orang Syiah itu menuhankan Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib menghukum orang-orang yang menuhankan beliau. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana para imam sehubungan dengan orang dari kelompok yang berbeda, itu banyak riwayat mengenai diskusi dengan orang-orang ateis dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan kita melihat bukan beliau yang memulai diskusi, beliau yang kemudian datangi untuk menjawab pertanyaan mereka. Masya Allah, luar biasa. Oke, Ustaz, silakan closing statement kemudian dengan doa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang tadi kita bicarakan, saya kira sudah ada satu ilustrasi yang jelas mengenai apa yang harus kita lakukan. Kalau kemarin kita sudah menyebutkan kita harus iktidak, bukan hanya ittiba. Hari ini kita membahas bagaimana cara kita melakukan iktidak, yaitu dengan cara kita mempelajari substansi daripada setiap yang dilakukan oleh para imam untuk kita jadikan sebagai satu rumus dalam kita melakukan aktivitas, kita berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang lain, dengan agama yang lain, dan lain sebagainya. Dan itu saya kira punya kaitan erat dengan kajian Allah Yarham yang dilanjutkan oleh Kiai Miftah tentang maqasid syariah. Saya secara pribadi sangat mendapatkan nikmat dari kajian itu, karena itu yang harus kita lakukan. Kita mengambil inti, mengambil substansi daripada apa yang dilakukan oleh para imam, sehingga yang kita lakukan bukannya ittiba fikhi, mengikuti secara fikih, tapi iktidak akhlaki. Kita mengikuti, beruswah, beriktidak dari akhlak mereka. Dan Imam Hasan Askari tadi sudah menyebutkan pada kita, tariklah cinta orang kepada kami, dan hindarkanlah dari keburukan-keburukan yang sengaja atau tidak sengaja kita ciptakan dengan tindakan kita. Kunu du'atan lana bi ghairi alsinatikum. Jadilah kalian dai-dai kami, tidak dengan mulut kalian. Mudah-mudahan iktidak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika tadi beberapa pertanyaan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan mohon maaf pula ada janji yang belum tertunaikan. Insyaallah pada pertemuan kita yang lain insyaallah. Marilah kita malam hari ini pada majelis yang mulia ini, majelis iktidak kepada Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah untuk senantiasa beriktidak. Karena bagaimanapun iktidak selalu berat, iktidak selalu penuh dengan kesulitan dan penuh dengan cobaan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menguatkan kita dengan ta'yidnya, dengan rahmatnya, dan dengan segenap kasih sayangnya. Ila hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Al-Fatihatu wa qablaha salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma syurna ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha illa ant. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la saqaman illa syafaitah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa khudhil kufrana wal munafiqin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma khudhil man khadaladdin. Allahumma ansur juyushal muslimin fi syarqil ardi ila magharibiha. Allahumma anzil alaihim nasrakal mu'ajjal bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa istri dan anak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, jangan kau biarkan kami keluar dari majelis ini kecuali telah kau ampuni dosa-dosa kami, telah kau sakinahkan keluarga kami, telah kau cukupkan yang kekurangan di antara kami, telah kau hibur yang bersedih di antara kami, telah kau ingatkan yang lalai di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika suatu hari Engkau berkenan mengambil nyawa kami, ambillah nyawa kami dalam kecintaan kami kepada Rasul-Mu dan Ahlul Bait Rasul-Mu. Ambillah nyawa kami saat kami telah tuntas mengajarkan cinta itu kepada anak-anak dan dzurriyyah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Akhirilah setiap urusan kami dengan akhir yang kau ridhoi. Jangan kau akhiri urusan kami dengan akhir yang kau murkai. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Al-Fatihatu wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Hidayat yang telah membimbing kita membaca, mengkaji buku yang sangat bermutu, sangat berkualitas. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Yai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.